Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma bayyana ta'ala an-ni'am wal adillah ad-dallati ala sidqi ma ukhbirat bihi ar-rusul atau ma akhbarat bihi ar-rusul. Faqala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang berbagai macam kenikmatan dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa apa yang diberitakan oleh para rasul itu adalah benar. Ya. Ini tadi arahnya kemana? Saya katakan bahwa kalau kita telusuri berita-berita besar yang heboh, yang menghebohkan, yang yang membelah manusia kala itu, ada yang beriman, ada yang kafir. 3. Apa tadi? Kenabian, kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga adalah hari kebangkitan. Nah, ternyata yang lebih dominan dari 3 itu, kalau kita perhatikan ini arahnya adalah mendustakan, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Jadi berita heboh, berita besar, ya, yang membelah mereka, yang akhirnya menjadi perdebatan sengit, menjadi mereka berbeda pendapat, itu adalah tentang adanya hari kebangkitan. Sebagian beriman, sebagian tidak. Nah, untuk yang tidak beriman ini, ya, Allah suguhkan bukti-bukti betapa mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang-orang yang pernah diberi kesempatan hidup di dunia. Ya. Baik, faqala, maka Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan ya. Ada ilmu tentang bumi. Bumi itu apa bahasanya? Bulat apa bundar? Bulat ya. Ya, tapi jujur aja, antum pernah nggak melihat kalau bumi itu bulat? Saya tanya, ilmu tentang bumi kan, bumi itu bulat ya. Tapi saya tanya, antum pernah nggak melihat bumi itu bulat? Enggak, saya belum pernah. Yang kita rasakan, yang kita lihat itu bumi itu hamparan, datar. Benar kan? Coba antum keluar dari tol timur. Antum mau kemana? Mau ke timur? Antum coba itu. Antum sepanjang tol Trans Jawa mungkin sampai ujuk-ujuk sampai ke Banyuwangi sana ya. Antum pernah melihat bahwa bumi itu ini, yang kita lihat sepanjang jangkauan mata kita ke depan itu pasti hamparan. Ya. Maka nggak tahu kalau ada orang hari ini tuh mengatakan saya tidak percaya bumi itu bulat misalnya. Yang saya rasakan, yang saya tahu bumi itu hamparan. Setiap saya melayangkan pandangan saya ke depan, ke samping, ke belakang saya mutar, yang dijangkau dan dirasakan adalah hamparan. Ya, hamparan. Nah, di sini alam naj'alil arda mihada, bukankah kami jadikan bumi itu hamparan ya. Tayyib. Ay mumahhatan muhayyatan lakum wa limasalihikum, terhampar dan disediakan untuk kamu dan kemaslahatan kamu. Ya, minal hurus, ladang, sawah, wal masakin, tempat tinggal, wasubul, dan jalan-jalan. Ini yang nyata ya. Bumi dihamparkan oleh Allah. Ya, yang mengambil manfaat, yang mengeksplor manfaat ini yang paling banyak siapa? Manusia. Dijadikan apa bumi ini? Sebagiannya digunakan untuk apa? Hurus, sawah, ladang. Dan ini ternyata kaitannya dengan kehidupan manusia di muka bumi. Makanan pokok manusia itu dari hasil bumi. Allah Ar-Razik,
Allah sang pemberi rizki memberi jaminan bahwa setiap makhluk hidup itu Allah kasih rizki. Masya Allah, antum bayangkan manusia kalau kita ngitung miliaran, atau Indonesia berapa jumlahnya? 200 sekian, rata-rata makannya apa? Nasi kan? Nasi pun berapa kali rata-rata? 3 kali, itu setahun kebutuhan menu. Nih, berawal dari alam naj'alil arda mihada. Taib, dijadikan bumi ini hamparan sekian persennya, nggak tahu saya hitung-hitungannya itu berapa persen ya, untuk sawah. Dari sini makanan pokok manusia. Yang gandum ya gandum, yang jagung-jagung, yang padi ya padi. Dari sini. Ini khurus ya. Itu tadi kita baru bicara berasnya ya. Antum kalau makan itu cuma nasi doang. Kan ada sayur mayur. Sayur itu juga dari bumi ini. Taib, apalagi masakin, tempat tinggal. Itu melihat ini daerah-daerah penyangga Jakarta itu. Bekasi, Masya Allah, perumahan. Luar biasa banyaknya perumahan. Manusia kan? Nah, apalagi kalau kita bicara perumahan itu dari apa namanya? Dari kelasnya ya, mulai dari RSSS, S-nya berapa yang mana? Subhanallah, ini begini ini coba kalau kita tadi bangun tidur baca surah An-Naba, cuman baca aja, nggak jangkau kita. Tapi kalau kita dipancing dengan penjelasan seperti ini, kita bisa. Nanti ujung-ujungnya kalau manusia itu tidak syukur kepada Allah, pantas kalau tempatnya itu jahanam. Karena kelewatan banget manusia itu. Kalau tidak bersyukur kepada sang penciptanya, tidak bersyukur kepada sang pemberi rizkinya, dia tidak meyakini annahu la ilaha illallah. Ini kadang-kadang ada orang itu nggak mikir ini. Saya ambilkan contoh ya. Kalau ada anak gebukin ibunya itu yang melahirkan, yang mengandung, gebukin. Ini misalnya kita semua tahu, atau hatta orang yang tidak sholat subuh, atau yang ateis tahu ini. Ada nggak yang membenarkan perbuatan anak gebukin ibunya? Gak ada. Baru dengan pendekatan akal saja itu tidak mungkin bisa diterima. Bagaimana orang kufur kepada Rabbnya yang menciptakan dia dari nutfah, yang memberi nikmat, yang menghamparkan bumi, kemudian yang kenyang mengambil manfaat bumi. Ya, Masya Allah. Pantas kalau manusia itu kalau tidak bersyukur kepada penciptanya, kelasnya itu rendah banget dan layak, pantas memang tempatnya adalah jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini yang hilang dari kehidupan itu. Bahkan orang Islam itu juga tidak tahu siapa orang yang baik menurut Allah, orang yang kelasnya itu lebih rendah daripada binatang. Dan itu ada ilmunya dalam Al-Qur'an. Cuman kadang tadi kita tidak membaca, kita tidak mempelajari. Nah, sehingga ilmu-ilmu yang istimewa ini tidak masuk ke dalam diri kita. Taib, masakin ya, tempat tinggal. Bahkan kadang-kadang orang-orang itu ada yang punya tempat tinggal itu di mana-mana. Orang-orang super kaya itu Pak ya, tempat tinggalnya itu di mana-mana. Ya, wasubul, dan jalan-jalan, Masya Allah, jalan-jalan ya, terus berkembang. Antum yang dulu dari Jawa Timur tahun 80-an ke Jakarta, itu butuh berapa jam? Ujung-ujungnya itu semuanya nanti itu ya berawal dari bumi yang dihamparkan tadi. Itu yang paling diuntungkan adalah manusia. Bahkan ini dijadikan lahan bisnis, bikin jalan tol. Nanti kalau ini dijual atau kalau menguntungkan ya biasanya nggak dijual dan lain sebagainya. Taib. Kemudian apalagi? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak ya, pasak. Ini ilmu tentang gunung yang kita ambil dari Al-Qur'anul Karim. Ternyata gunung itu untuk menjaga keseimbangan bumi. Ya. Ini yang kadang-kadang mungkin sebagian kaum muslim itu juga tidak tahu, padahal ini adalah disebutkan di dalam Al-Quran.
Jadi adanya gunung-gunung ini adalah untuk menjaga keseimbangan bumi, sehingga apa yang terjadi? Tumsikul ard, menjaga bumi, li'alla tattarib, supaya tidak goncang, bikum, tidak goncang, wa tumit, dan juga tidak miring. Tidak, apa itu? Di sini apa? Condong, miring. Coba kalau bumi itu bergetar, bergoncang, atau miring, antum bisa tidur nyenyak. Kalau bumi ini miring, antum gelundung lah, tidur, jatuh. Ya, lihat, bumi ini stabil begini, salah satu sebabnya adalah gunung, fungsinya untuk pasat bumi, sehingga tenang. Alhamdulillah. Kadang-kadang di suatu daerah itu terjadi gempa ya. Gempa itu biasanya pernah nggak terjadi gempa itu 10 menit non-stop? Pernah nggak? Nggak ada ya? Saya belum pernah dengar. Kejadian gempa bumi yang paling dahsyat itu berapa? Berapa skala Richter? Hah? Belum pernah kan ada dicatat dalam sejarah gempa bumi 10 skala Richter. Belum pernah. Setahu saya itu 9 itu pernah terjadi di mana gitu. 9 atau berapa? Atau 7. Wallahu ta'ala alam. Saya lupa. Ya. Itu kadang-kadang cuma digoncang sedikit ya. Hah? Sedikit dalam hitungan apa biasanya? Detik kan? Allahu Akbar. Itu bangunan roboh semua. Jadi kalau kita yang tinggal di Rawalumbu puluhan tahun tidak ada gempa, falillahilhamd. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah berkehendak itu kadang-kadang digoncang sedikit saja. Dan dalam kondisi normal begini nih, bumi tenang, kita mondar-mandir kian kemari enggak ini? Enggak celaka. Alhamdulillah. Itu ternyata kalau dirunut di sini, ini karena adanya gunung-gunung. Allah ciptakan gunung itu autada sebagai pasak supaya bumi ini tidak goncang, kemudian juga tidak miring. Ya. Lagi-lagi dengan kondisi bumi yang stabil ini, ya, yang stabil ya, yang diuntungkan siapa? Manusia. Manusia, dia bisa kerja, dia bisa istirahat. Siklus kerja istirahat, itu luar biasa. Ya. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan aku ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ai dzukuran wa inatsan. Aku ciptakan kalian ada laki-laki dan perempuan. Min jinsin wahid, dari satu jenis. Laki-lakinya manusia, perempuannya juga manusia. Nah, coba kalau pasangan kita itu jin misalnya. Kuntilanak gitu gimana? Enggak, min jinsin wahid. Kemudian kalau ini dibawa ke ranah hayah zaujiyah, hidup berpasangan gitu ya. Nah, liyaskuna kullun minhuma ilal akhar, supaya masing-masing kedua belah pihak itu bisa merasa tenang dengan pasangannya. Fatukawwinul mawaddah warahmah, lalu muncullah mawaddah warahmah. Ini yang biasanya kalau cita-cita rumah tangga itu adalah sakinah, mawaddah warahmah. Ternyata di sini dipasangkan oleh Allah. Ini ada keajaiban, maka berpasangannya manusia ini ada keajaiban. Coba bayangin, kalau kita itu setiap melihat wanita itu nempel di hati, kita bisa gila itu. Ini hidup ini ada wanita cantik-cantik banyak itu, kalau ya, nggak nempel di hati, cuma dilihat selesai. Tapi nanti kalau yang jadi jodoh antum itu, antum melihat sekali, itu ternyata tidak bisa hilang. Akhirnya antum lamar, kemudian antum menikah. Coba Pak Nur, kalau setiap melihat wanita itu kemudian nempel di hati, antum nggak bisa tidur Pak Nur. Oh ini Masya Allah gambar wanita itu ada semuanya. Tapi lihat, maka itu disebutkan oleh Allah di antara. Tadinya tidak saling kenal, bahkan bisa berbeda ini. Nah. Anak orang Jawa, istri saya orang Betawi, kok bisa? Ya begitulah jodoh. Nah. Anak ketemu banyak orang limbang simpang siur, kenapa yang nyantol di hati itu yang akhirnya menjadi istri saya itu. Antum juga begitu Pak. Coba kalau bayangin kalau antum setiap melihat wanita itu langsung nempel semua. Ya Allah, sengsara kita, bisa gila itu. Ya, yang ini ya, ini kita apa namanya?
kita asumsikan yang syar'i. Ketemu, ngelihat, nyantol di hati, deketin, khitbah, ya, kemudian nikah. Ini terjadi. Tadinya itu tidak saling kenal, tapi setelah disatukan dengan pernikahan muncul apa tadi? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ketenangan, cinta kasih muncul, ya. Bahkan biasanya itu makin lama makin apa? Hah? Ada orang itu kalau makin lama itu istrinya sudah peot-peot itu dibuang. Oh, itu nggak punya hati itu. Ya, makin cinta, makin melihat istri, Allah itu sudah nemenin saya 10 tahun itu. Anak-anak saya lahir dari dia semua. Dia yang nyiapin makanan yang itu kalau dilihat jasanya, ya. Itu makin dalam. Bukannya makin apa? Makin gersang, ya. Nah, tapi sayang kadang-kadang ada wanita itu, ada laki-laki itu melihatnya begitu. Kalau sudah peot hanya rikantia. Nah, tambah lagi. Ya itu silakan nambah, di porsinya juga dibuka. Tapi maksud saya itu kadang-kadang tuh dia tidak level nambah tapi nambah gitu. Bahkan yang level juga kadang-kadang nggak berani juga, ya. Tayyib. Nih, ini juga nikmat yang luar biasa. Watan sya'wan humadzurriyah, dan muncul dari keduanya dzurriyyah, keturunan. Wa fi dhimni hadza al-imtinan biladzatil mankah, dan dalam hal ini termasuk kenikmatan nikah. Kenikmatan nikah, ya. Ya. Tapi awalnya dari tadi apa? Awalnya dzukuran wa inasan, laki-laki dan perempuan. Kemudian ketemu jodohnya, ya kan? Nikah, kemudian dzurriyyah. Nah, sekarang ada gilanya lagi, laki-laki berpasangan dengan laki-laki. Yang lebih gila lagi, ada orang Islam itu penggiat dan ikut apa namanya? Mengkampanyekan ini. Masya Allah, dah gila. Nah. Antum baca berita enggak? Paus Fransiskus itu sudah menyatakan apa namanya? Merestui pernikahan sejenis, memberkati pernikah sejenis itu di gereja. Tapi di Ukraina itu keuskupan Ukraina kalau nggak salah itu tidak mau terima ini, tidak akan melakukan itu. Jadi masih apa istilahnya, menjadi perdebatan, ya. Ya Allah, kalau kita renung-renungkan itu, ya, antum merasa nggak hal-hal yang fahisyah dalam agama kita itu sekarang dibackingi oleh kekuatan besar. Salah satunya adalah ini. Nikah sejenis itu di luar, di negara-negara itu direstui. Nanti kalau orang negara yang merestui ini, kalau ada sebuah negara yang memberi hukuman kepada orang yang melakukan ini, itu diintervensi. Di Afrika itu apa, Pak Samsul? Negara yang kemarin mengeksekusi orang yang melakukan nikah sejenis. Ada di Afrika. Negara. Kalau negara itu kan berdaulat, ya, dia punya hak untuk menjaga negaranya. Itu diintervensi oleh negara-negara adidaya itu. Jadi sekarang itu kita sampai ke level itu, ya. Prostitusi, ya, itu di negara tertentu, di apa namanya? Itu adalah bisnis legal, betul Pak, ya? Saya baru baca itu ada negara-negara yang kebanyakan turis, termasuk salah satunya Bali. Jadi pasca pandemi ini, itu Masya Allah geliat turis itu luar biasa. Ada negara-negara yang apa bahasanya itu, kelebihan ini turis. Antum tahu mana yang disebutkan pertama? Mana? Coba tebak. Mana? Amsterdam. Amsterdam itu ada apa di sana? Yang tahu Amsterdam tahu. Yang nggak tahu nggak usah di. Iya kan? Amsterdam. Nah, yang kedua Yunani. Yang ketiga mana? Termasuk ada yang disebutkan Bali. Nah, jadi panen raya sekarang orang-orang yang menjual wisata itu. Ya. Ini kalau kita melakukan peta kekuatan al-haq dan batil, ya, itu bukan hanya batil, fahisyah. Fahisyah itu jorok, kotor, keji, menjijikkan.
Saya temukan penjelasan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Fahisyah itu dalam Al-Quran dipakai cuma 3. Untuk 3 hal. Zina, liwat. Liwat itu, ya itu tadi, apa namanya? Sodomi. Ya, laki-laki melampiaskan syahwat. Dan yang ketiga adalah pelit. Pelit itu fahisyah. Setan itu menakut-nakuti orang kaya jangan bayar zakat, ya kan? Nah, innama ya'murukum bil fakhsya. Ya, maksudnya jangan keluarkan zakat, jangan keluarkan zakat. Jadi kalau dituruti, berarti orang ini kan pelit kan? Itu di dalam Al-Qur'an disebut fakhsya atau fahisyah. Masya Allah. Itu sekali lagi dibackingi oleh kekuatan yang luar biasa. Murtad. Pelanggaran dalam beragama yang paling besar. Dalam Islam itu apa namanya? Murtad. Murtad itu kalau di dalam Islam dipanggil, balik. Kalau tidak mau balik, qutilah haddan. Dan bangkainya orang murtad itu sudah tidak punya hurmah. Beda kalau ada orang Islam berzina kemudian dirajam, setelah berzina, setelah dirajam itu masih mulia. Betul kan? Tapi kalau ini seandainya ada orang dieksekusi karena murtad, itu hormahnya, kehormatannya hilang. Bangkainya itu sudah tidak ada hormat. Bahkan sampai dikatakan kalau seandainya dibuang ke hutan dimakan binatang buas nggak apa-apa. Itu semua. Tapi lihat, ini kalau ada orang murtad, itu yang nyambut di luar siapa? Bayangin ini ada orang Muslim melakukan pelanggaran yang paling, dia keluar dari Islamnya. Yang nyambut di sana siapa? Dunia internasional. Semua mendukung dia. Silakan. Itu hak kamu. Hak yang paling asasi adalah memeluk keyakinan yang kamu sukai, yang kamu yakini. Masya Allah, murtad. Itu disambut, bayangkan. Jadi pertarungan antara hak dan batil itu kalau kita baca petanya itu sampai segitu. Hal yang di dalam agama kita ini busuk, dunia internasional memberikan ruang. Nafsu kemaluan dalam Islam itu dijaga sedemikian ketatnya. Di luar gimana? Bebas. Dunia itu menawarkan itu sampai seks bebas. Kalau makan bebas paling-paling ya mati juga kalau makan bebas. Dia makan yang beracun, minum yang beracun, mati kan? Tapi yang ditawarkan tuh seks bebas. Kalau kita selamat, kita masih mikir kita punya anak, kita punya cucu. Ya. Inilah dunia. Memang kebatilan itu kuat dibackingi. Nah, sementara kadang-kadang yang Islam ini yang mestinya itu kita imbangi dan perlawanan sengit, perlawanan yang tangguh, kadang-kadang kita juga istilahnya membeli. Sehingga yang Muslim itu kadang-kadang juga ikut-ikutan menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Alhamdulillah, kita sudah menikmati semua ya. Ini tadi kan umum, kalau kita kaitkan diri kita menikmati enggak? Kita punya tempat tinggal apa enggak? Kita mondar-mandir memanfaatkan jalan yang ada apa enggak? Alhamdulillah. Kita punya keluarga enggak? Punya. Mau nambah? Ya ngaca dulu. Antum siapa? Wallah, ya. Karena memang kesalahan beragama itu selalu dua kutub. Ada yang terlalu berlebihan, ada yang terlalu minim. Termasuk yang saya selalu teranggap berlebihan itu, ada orang yang ketika mensosialisasikan sunnah. Sunnah itu selalu manas-manasin orang untuk kawin lagi. Cemen loh kamu cuma satu. Ada yang temanya itu selalu manas-manasin untuk ini. Ya Allah, padahal kata para ulama hukum nikah itu berkisar. Kalau orang ini tidak level kemudian dipanas-panasin, apakah jerumusin orang itu? Ya, ada yang kian kemari. Yang lebih lucu lagi nanti diberi ngelompok, bikin klub yang istrinya 2, yang enggak istrinya 1 jangan masuk, minggir antum. Ya Allah, kecuman punya istri lebih dari 1 memecah umat. Ada yang begini ini, gimana? Ini enggak jahiliyah apa ikhwatal iman? Ini kadang-kadang kita mengamalkan sunnah sedikit, kelompok, mengamalkan sunnah. Nanti yang istrinya 2 punya grup, yang istrinya 3 grup khusus 3, yang 4. Setiap kita mengamalkan sunnah itu kayaknya kita ini keluar dari bagian kaum muslimin. Tolonglah. Apa ini benar kita beragama menyunah seperti ini? Ya, ya.
Yang namanya sunnah itu yang menyatukan. Bahkan sunnah itu adalah mengakrabkan ke semua kaum muslimin. Tebar salam kepada siapa yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Taib.